Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. Bab 1636 Gunung Mayat. Lin Yun segera mengetahui apa yang sedang terjadi ketika dia melihat semua orang di sekitarnya tersedot. Dia sudah lama melihat naga biru besar yang tersembunyi di dalam badai pasir, memancarkan aura naga dewa yang menakutkan. Membentangkan sayap gagak emasnya, aura pedang tak terbatas menyapu darinya. Dia menggunakan aura pedangnya seperti penghalang dan menahan kekuatan hisap sebelum dia berteriak, "Murid-murid Sekte Pedang, berkumpul di sekitarku." Murid-murid yang lebih lemah sudah tersedot, tapi dia mencoba mengumpulkan sebanyak mungkin murid yang dia bisa. Bagaimanapun, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di dalam Istana Suci Naga Biru, dan secara alami lebih aman bagi mereka untuk bersama. Ye Ziling, Mu Sueqin, An Liuyan, Ye Qingxuan, Guru Chen, dan para elit lainnya segera berkumpul di sekitar Lin Yun. Di sisi lain, Qin Tian melakukan hal yang sama dan 10 ahli teratas dari Sekte Xuan Tian telah berkumpul di sekelilingnya, tetapi wajah Qin Tian sangat gelap. Sialan. Niat membunuh mulai muncul di dalam pupil Qin Tian, dan wajahnya menjadi jahat. Dia tidak sama dengan Qin Chang. Sebagai keturunan langsung dari klan Dewa Nether dan murid Tian Xuanzi, Qin Chang sombong, tetapi dia juga memiliki hati yang besar. Tapi Qin Tian adalah orang yang pendendam. Sekte Xuan Tian bisa saja memonopoli Istana Naga Biru, tapi semuanya kacau sekarang. Lin Yun menghancurkan rencananya. Dia pasti sudah memaksa semua orang untuk pergi jika bukan karena Lin Yun. Aku akan membunuhmu lebih dulu. Qin Tian dengan marah berlari ke arah Lin Yun. Ayo pergi. Tapi Lin Yun tidak berniat menghadapi Qin Tian sekarang. Dia menyerah melawan kekuatan hisap. Segera setelah itu, mereka tersedot ke dalam arus udara yang dihasilkan oleh naga biru. Jangan biarkan dia pergi. Kejar dia. Qin Tian meraung. Sementara Lin Yun tersedot ke dalam rahang naga biru, aura pedangnya dengan cepat hancur, dan mereka semua dipaksa untuk berpencar oleh arus. Setelah Lin Yun jatuh ke tanah, dia mengangkat kepalanya dan melihat banyak istana yang luar biasa di wilayah ini. Setiap istana sangat besar, memancarkan cahaya warna-warni. Apakah semua orang terpisah? Lin Yun melihat sekeliling dengan alis berkerut. Bagaimanapun, dia telah menghabiskan banyak usaha untuk mengumpulkan semua orang, tetapi mereka semua dipaksa untuk berpisah ketika mereka masuk. Ayo kita lihat-lihat dulu. Lin Yun mendorong teknik gerakannya hingga batasnya. Sejak dia memasuki Istana Suci Naga Biru, dia secara alami harus melihat sekeliling secara menyeluruh. 15 menit kemudian, jalan di depan tiba-tiba menghilang, dan dia tiba-tiba diselimuti kegelapan. Dia bisa merasakan beberapa tangan naik dari tanah, meraih kakinya, mencoba menyeretnya ke bawah. Tempat ini berbahaya. Lin Yun menarik napas dalam-dalam dan menghentakkan kakinya, melangkah maju. Ketika dia mendarat di tanah dan berbalik, dia melihat bahwa itu adalah rawa yang baru saja dia lewati, dan beberapa lengan muncul dari rawa. Hal ini membuatnya bertanya-tanya, apakah lengan-lengan itu milik mereka yang baru saja datang? Memikirkan hal itu saja membuatnya merasa merinding. Semakin ia memikirkannya, semakin ia merasa hal itu mungkin terjadi. Mereka terjebak di sini untuk selamanya dan ingin menyeret orang lain bersama mereka. Setelah pengalaman ini, Lin Yun menjadi lebih berhati-hati dalam perjalanannya. Setelah melewati kabut hitam, sesosok tubuh ungu berjalan keluar dari pohon, memegang kipas bulan yang mendalam. Dia adalah An Liuyan, dan dia sepertinya sudah tahu bahwa Lin Yun akan berada di sini. Kamu menungguku. Lin Yun sudah menebak identitas orang ini berdasarkan garis besarnya saja. Setelah An Liuyan mendekat, dia tersenyum, "Ya. Aku meninggalkan sesuatu padamu agar aku bisa melacak lokasimu. Kapan kamu menaruhnya padaku?" Lin Yun bertanya, terkejut. "Sebelumnya, saat kau menggendongku setelah aku bertarung dengan Qin Tian." An Liuyan tersenyum. Tapi Lin Yun tidak memikirkan hal itu dan bertanya, "Seberapa banyak yang kau ketahui tentang Istana Suci Naga Biru?" Ini adalah ruang warisan Istana Suci Naga Biru, dan ada total 18 istana, 18 danau, dan 18 bukit, masing-masing berisi warisan yang berbeda. Seorang Liuyan lebih mengerti tentang medan perang tandus kuno daripada Lin Yun. Dari 18 istana, Istana Kepala Naga adalah istana utama, dan 17 istana yang tersisa adalah bagian yang berbeda dari Naga Biru.
Ada kemungkinan besar bahwa Qin Tian dan yang lainnya akan menuju ke Istana Kepala Naga karena ada kemungkinan besar bahwa warisan naga biru ada di sana. Kenapa kau tahu begitu banyak? Lin Yun bertanya. Aku memiliki identitas yang berbeda sekarang. Aku telah memerintahkan sekte lain dari kekuatan iblis untuk mencari seni menembus langit naga biru, dan mereka akan memberitahuku jika mereka menemukan sesuatu. Kamu bergabung dengan gerbang iblis. Ya, An Liuyan mengangguk. Dia kemudian melanjutkan, tapi harta terkuat di sini adalah Ordo Dewa Angin, artefak suci berdaulat. Di mana Ordo Dewa Angin berada pasti akan berisi harta karun lainnya, dan tujuan utama kita adalah mencari Ordo Dewa Angin sekarang. Tiba-tiba, tulang naga biru di dada Lin Yun memancarkan cahaya redup sambil menjadi sedikit panas. Mehm. Lin Yun dan An Liuyan sama-sama terkejut. Mungkinkah tulang naga biru Anda terkait dengan warisan di sini? An Liuyan menatap dada Lin Yun, menyaksikan cahaya biru perlahan menyebar. Kurasa begitu, tapi ini adalah kabar baik. Tulang naga biru pasti merasakan sesuatu. Jadi mari kita berkumpul dengan yang lain, pertama. Kata Lin Yun. Dia kira-kira punya ide sekarang. Tulang naga biru seharusnya terkait dengan warisan di sini, dan itu adalah keuntungannya yang memungkinkan dia untuk menjadi yang terdepan dari yang lain. Lin Yun segera menemukan Ye Ziling, Guruo Chen, Mu Sueqin, Ye Qingxuan, Zhao Yan, dan beberapa murid yang lain. Mereka sangat gembira saat melihat Lin Yun. Mereka awalnya mengira semua orang akan berpencar, tapi semua orang baik-baik saja dan sepertinya tidak mengalami cedera. Adik laki-laki Lin, ini semua berkat kamu kali ini. Kata Ye Qingxuan. Ketika Lin Yun mencari semua orang, dia mengalami bahaya beberapa kali. Jadi, dia butuh waktu untuk mencari semua orang. Jika dia menggunakan waktu untuk mencari semua orang di Istana Suci, dia sudah akan mendapatkan beberapa hasil panen. Sambil tersenyum, Lin Yun menjawab, kita adalah sesama murid dari Sekte Pedang. Jadi kita secara alami harus mencari warisan bersama. Aku tidak akan datang bersama denganmu. Aku akan mengumpulkan murid-murid lain dengan saudara muda Ji dan saudara muda Jin. Masih ada sesama murid lain yang harus kita urus. Ye Qingxuan tiba-tiba berbicara. Mendengar itu, semua orang terkejut karena siapapun tahu ada kemungkinan besar mereka bisa menemukan warisan bersama dengan Lin Yun, tetapi Ye Qingxuan memilih untuk melepaskannya. Sekali lagi, apa yang dia katakan tidak salah. Kemunculan roh dari Istana Suci itu terlalu mendadak. Banyak murid Sekte Pedang terseret, dan akan ada murid Sekte Pedang lainnya yang mengalami bahaya di sini. Kita semua sudah memiliki panen besar di medan perang tandus kuno, jadi lebih penting bagi kita untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Jangan bentrok dengan Sekte Suantian jika kamu bertemu dengan mereka. Guruo Chen menginstruksikan. Mengerti. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk pergi. Tepat ketika Lin Yun hendak membagikan indera unik dari tulang naga biru, Mu Sueqin memandang An Liuyan dan bertanya, adik laki-laki Lin, dia. Semua orang juga memandang An Liuyan dengan rasa ingin tahu. Mereka tidak mengenal An Liuyan, tetapi siapapun dapat mengetahui bahwa dia tidak berada di jalan yang benar. Tapi mereka tahu bahwa dia memiliki hubungan dekat dengan Lin Yun. Jadi mereka sudah memiliki beberapa keraguan, terutama Ye Ziling, yang tatapannya tidak bersahabat ketika dia melihat An Liuyan. Identitas An Liuyan canggung. Bagaimanapun, gerbang iblis tidak memiliki reputasi yang baik, dan mereka memiliki dendam dengan setiap sekte di domain tandus kuno. Teman saya. Lin Yun menjawab. Melihat ini, semua orang tidak lagi bertanya apa-apa lagi, kecuali Ye Ziling. Dia melirik An Liuyan beberapa kali. Karena dia memiliki hubungan yang baik dengan Su Ziao, dia secara alami menjadi waspada ketika seorang wanita tiba-tiba muncul di samping Lin Yun. Tapi karena ini bukan waktu yang tepat untuk memikirkan hal itu sekarang, Lin Yun memberitahu semua orang tentang reaksi tulang naga biru miliknya, menerangi mata semua orang. Kita akan mendapatkan panen besar jika kita bisa mendapatkan Ordo Dewa Angin. Kata Mu Sueqin. Ayo pergi. Kata Lin Yun, mengedarkan tulang naga biru dan merasakan arah kemana tulang naga suci itu menunjuknya. Ada banyak tempat berbahaya di ruang warisan ini, dan mereka akan kehilangan nyawa jika tidak berhati-hati. Ada juga susunan jebakan dan ilusi yang akan merepotkan jika mereka terjebak di dalamnya. Lin Yun menangani susunannya, sementara An Liuyan menangani ilusi. Karena kelompok mereka tidak lemah, kecepatan mereka sangat cepat, dan hanya butuh waktu setengah dupa bagi mereka untuk tiba di depan bukit misterius. Sesekali, tulang naga biru di dadanya akan memancarkan cahaya samar dan bergetar.
Setiap kali tulang naga biru bergetar, dia bisa merasakan jiwanya bergetar bersamanya, dan dia bisa mendengar suara gemuruh yang dahsyat bergema di telinganya. Ini dia. Lin Yun berhenti dan melihat ke bukit di depan. Seluruh bukit diselimuti kematian, tetapi berbagai ramuan suci ada di lereng bukit. Ini adalah gunung suci. Gong Sun Yan berkata dengan emosional. Mereka semua adalah obat mujarab suci. Semua orang juga terkejut. Obat mujarab suci tidak langka di medan perang tandus kuno, tetapi obat mujarab suci yang tumbuh di lereng bukit sangat langka. Jangan impulsif. An Liuyan mendengus dengan pupil matanya berkedip dingin. Ketika kabut di gunung terkoyak, semua orang bisa melihat banyak mayat tergeletak di tanah. Ada yang mencurigakan tentang tempat ini, kata Mu Suekin. Guru Wochen mengerutkan alisnya dan berkata, itu benar. Aura mayat di sini sangat mengejutkan. Tidak hanya bagian luarnya yang dipenuhi mayat, tapi ada sesuatu yang menakutkan di dalam gunung. Apakah kamu melakukan kesalahan? Semua orang berbalik untuk melihat Lin Yun. Gunung ini tidak sederhana, dan tidak ada yang ingin mendekatinya. Mereka tidak tahu bagaimana mayat-mayat itu mati, dan mereka tidak bisa memastikan apakah mereka tidak akan menjadi salah satu dari mereka. Biarkan aku mencobanya. Jangan. Semua orang berteriak tepat ketika Lin Yun membuka mulutnya. Jangan khawatir. Aku tidak akan masuk ke dalam. Lin Yun tersenyum sebelum dia duduk. Saat niat pedangnya bergemuruh, seorang manusia emas terbang keluar dari alisnya. Itu adalah salah satu jiwa pedang Lin Yun. Dia menggunakan jiwa pedangnya untuk menyelidiki gunung. Siapapun bisa tahu bahwa Lin Yun sangat mementingkan gunung ini. Bab 1637 Qintian 1. Manusia emas itu hanya sepanjang manusia. Itu murni dipadatkan dengan niat pedang dan spiritualitas yang tinggi, tampak seperti makhluk hidup. Semua orang melihat jiwa pedang Lin Yun untuk pertama kalinya, dan mereka terkejut karena manusia emas itu terlihat hidup. Semua orang tidak akan terkejut jika manusia emas itu tiba-tiba berbicara. Ye Qingxuan terkejut karena itu adalah jiwa pedang yang kuat. Dia juga memiliki jiwa pedang, tetapi jiwa pedangnya adalah pedang, dan tidak mungkin baginya untuk memanggilnya dari lautan pedangnya. Jiwa pedang adalah bagian dari jiwa, dan membiarkannya meninggalkan tubuh sama dengan menebang sepotong daging dari tubuh Anda. Tidak hanya itu menyakitkan, sulit untuk menyatu kembali setelah dipisahkan. Jadi adegan ini terlalu sulit dipercaya. Ye Qingxuan kemudian tiba-tiba memikirkan sesuatu, jiwa pedang ganda. Melihat ke samping, dia memperhatikan bahwa ekspresi semua orang kurang lebih sama dengan ekspresinya, tetapi mereka memiliki hubungan yang baik untuk tidak mengatakan apa-apa. Di sisi lain, Guru Wochen jatuh ke dalam pikiran yang dalam sambil melihat jiwa pedang. Itu lebih kuat dari jiwa pedang niat pedang langit dan berada pada level yang sama sekali berbeda. Ini segera membuat Guru Wochen memikirkan kemungkinan yang menakutkan. Ketika tatapannya jatuh ke Lin Yun, keterkejutan di wajahnya semakin dalam. Dia sekarang mengerti mengapa Lin Yun berani menghadapi Qintian secara langsung. Qintian mungkin menakutkan dan tak terduga, tapi Lin Yun juga memiliki kartu trufnya. Sebuah kekuatan menakutkan muncul di gunung yang terdengar seperti raungan ganas. Ini langsung membuat Lin Yun memuntahkan seteguk darah dan dengan cepat mengingat kembali jiwa pedangnya. Jiwa pedangnya hampir menghilang sebelumnya. Retakan halus muncul pada manusia emas itu, bahkan setelah dia secara paksa memanggilnya kembali. Karena jiwa pedangnya rusak, ini juga membuat tubuh dan jiwanya menderita beberapa kerusakan, memberinya sakit kepala yang membelah dan darah menetes dari mata, hidung, dan mulutnya. Tuan Muda Lin, apa kabar? An Liuyan dengan cepat melangkah maju dan menepuk punggung Lin Yun. Ye Ziling, Mu Suekin, dan yang lainnya dengan cepat melangkah maju dengan prihatin. Tetapi karena An Liuyan selangkah lebih maju dari mereka, mereka tidak dapat memeriksa luka Lin Yun, itulah sebabnya mereka sangat cemas. Izinkan aku. Aku memiliki fisik pedang naga ilahi dan garis keturunan salju bersinar. Mereka mungkin bisa membantu jiwanya. Ye Ziling melangkah maju dan dengan cepat menggunakan garis darah salju bercahayanya untuk mengobati luka Lin Yun. Setelah mendorong An Liuyan menjauh, Ye Ziling duduk, dan sebatang pohon kuno muncul di belakangnya. Ketika kepingan salju bermekaran di dalam pupil matanya, asal naga yang tak terbatas mengalir ke tubuh Lin Yun melalui tangannya. Ini mengejutkan semua orang, tetapi tidak satu pun dari mereka mengatakan apa-apa. Tak satu pun dari mereka mengenal An Liuyan, jadi mereka dipenuhi dengan keraguan tentang identitasnya. Jadi dibandingkan dengan An Liuyan, mereka secara alami percaya pada Ye Ziling. Ketika An Liuyan tiba-tiba didorong ke samping oleh Ye Ziling, dia menggigit bibirnya dan mengepalkan tinjunya karena Ye Ziling terlalu tidak masuk akal.
Tapi dia segera menyembunyikan emosi di dalam murid-muridnya karena Ye Ziling dan Lin Yun sudah saling mengenal sejak Lin Yun turun ke alam Kunlun. Di sisi lain, dia hanyalah seorang iblis wanita. Dia segera menepisnya dengan senyuman, dan matanya dipenuhi dengan keprihatinan sambil menatap Lin Yun. Lin Yun seharusnya baik-baik saja karena dia memiliki fisik suci naga biru dan tulang naga biru. Sebelumnya, dia mengaktifkan tulang naga putih untuk mengaktifkan tulang naga biru Lin Yun untuk mengobati luka-luka yang ada di tubuhnya dengan lebih cepat. Di sisi lain, garis darah salju bercahaya dapat meredam dan menyehatkan tubuh. Nona An, apa kau baik-baik saja? Perhatian semua orang tertuju pada Lin Yun dan Ye Ziling, tetapi Guru Wo Chen melihat emosi di dalam murid An Liuyan dan melangkah maju untuk menghiburnya. Aku baik-baik saja, An Liuyan menjawab. Tatapannya masih tertuju pada Lin Yun, dan dia bahkan tidak mengangkat kepalanya. Tapi tiba-tiba, dia tersadar karena Guru Wo Chen menyebutkan nama belakangnya, jadi dia bertanya, kamu tahu tentang identitasku? Guru Wo Chen menganggukkan kepalanya. Ketika dia melihat kegelisahan pada An Liuyan, dia dengan cepat tersenyum, tidak apa-apa. Saya dapat memberitahu Anda tidak memiliki niat buruk terhadap junior Brother Lin. Semua orang juga bisa mengatakan bahwa An Liuyan tidak memiliki niat buruk terhadap Lin Yun. Tapi masalahnya hanya rumit karena itu antara wanita, itulah sebabnya Guru Wo Chen mencoba menghiburnya karena dia mengerti apa yang terjadi. Ketika Lin Yun perlahan membuka matanya, dia sudah pulih dari luka-luka di tubuhnya, tapi dia masih membutuhkan waktu dengan jiwa pedangnya. Meskipun lukanya tidak ringan, dia juga mendapatkan panen besar-besaran karena dia memiliki gambaran kasar tentang tempat ini. Aku baik-baik saja. Lin Yun berdiri. Melihat Lin Yun sudah bangun, Ye Ziling bersukacita, apa kau benar-benar baik-baik saja? Apa yang terjadi sebelumnya? Kami semua mengkhawatirkanmu. Jangan bilang ada hantu di tempat ini. Mayat iblis kuno. Gong Sun Yan dan yang lainnya bertanya. Tidak ada yang sedalam itu. Aku terluka oleh roh naga yang melindungi gunung dari gangguanku, dan mayat-mayat itu seharusnya adalah mayat klan roh iblis. Adapun gunung ini, Lin Yun mengambil 2 langkah ke depan dan memandangi gunung itu dengan senyum ceria. Ada apa? Mu Suekin bertanya. Lin Yun mengedarkan mata naga ilahi untuk melihat menembus kabut. Dia melanjutkan, gunung ini seharusnya adalah pemakaman. Mungkin, mereka yang terkubur di sini adalah tokoh penting dari gerbang naga atau bahkan naga suci. Pemakaman. Tokoh penting macam apa yang dikuburkan di sini? Aku tidak tahu. Lin Yun menjawab. Ada banyak pemakaman di sini. Karena tulang naga biru saya bereaksi terhadap tempat ini berarti ada sesuatu yang istimewa tentang tempat ini yang berhubungan dengan saya. Aku pernah mendapatkan warisan naga biru di Jalan Surgawi dan mendapatkan tulang naga biru dari alam astral sisa naga. Jadi semuanya mungkin sudah ditakdirkan. Belum lagi dia juga memiliki warisan pedang suci Ziyuan, kuali pemusnah dunia naga Phoenix, dan pedang misterius di dalam tubuhnya. Bab 1638 Qintian 2. Lin Yun sudah memiliki jawaban di dalam hatinya, dan alasan mengapa dia datang ke dunia ini pasti terkait dengan gerbang naga. Pendekar pedang Ziyuan adalah perantara yang menghubungkannya dengan gerbang naga. Jika Anda mengatakannya seperti itu, warisan naga biru ada di gunung ini bersama dengan Ordo Dewa Angin yang legendaris. Mata Gong Sun Yan berbinar-binar secara emosional. Semua orang juga bersemangat ketika mendengar apa yang dikatakan Lin Yun. Tapi ketika mereka melihat gunung mayat, mereka tidak bisa menahan rasa dingin yang menjalar di tulang belakang mereka. Apakah ada cara bagi kita untuk masuk? Bahkan jika tidak ada warisan, ramuan suci adalah panen besar selama kita bisa menaikinya. Kata Guru Wo Chen. Semua orang setuju dengan apa yang dia katakan. Bagaimanapun, ramuan suci di gunung ini sangat langka, dan hanya satu dari mereka yang cukup untuk menyelamatkan mereka selama beberapa bulan berkultivasi di luar medan perang tandus kuno. Coba lihat apakah saya bisa berkomunikasi dengan roh naga. Karena itu melukaiku sebelumnya, aku juga harus bisa berkomunikasi dengannya. Kata Lin Yun. Jika kita bisa mendaki gunung, kita bisa mencoba dan mencari pintu tersembunyi di gunung, serta ramuan suci. Baiklah. Ketika Lin Yun duduk di atas gunung, dia tidak yakin dengan apa yang dia katakan sebelumnya. Tapi karena gunung telah membawanya ke sini, dia harus memiliki kesempatan. Jadi, dia mengedarkan tulang naga biru dan melepaskan aura naga dewa yang samar. Ketika dia memejamkan mata dan memusatkan seluruh perhatiannya pada gunung, semua orang dengan cemas menunggunya. Seiring berjalannya waktu, Lin Yun secara bertahap bisa merasakan keberadaan roh naga yang melindungi gunung ini. Mereka berdua akrab dengan aura satu sama lain.
Meskipun dia tidak bisa secara langsung berkomunikasi dengan roh naga, dia samar-samar bisa merasakan bahwa roh naga itu ramah. Lihat, kabut berangsur-angsur menghilang. Gongsun Yan tiba-tiba mengangkat tangannya. Ketika semua orang mengangkat kepala mereka, mereka melihat bahwa itu seperti yang dikatakan Gongsun Yan. Kabut yang menutupi gunung ini berangsur-angsur menghilang, dan samar-samar mereka bisa melihat seekor naga secara bertahap muncul. Naga itu melingkar di puncak gunung, menatap Lin Yun. Kalian bisa mendaki gunung, kata Lin Yun tanpa membuka matanya. Mendengar itu, semua orang tidak ragu-ragu untuk mendaki gunung dan dengan cepat menuju ke arah ramuan suci itu. Ingatlah untuk mencari pintu tersembunyi, seperti yang dikatakan adik Lin. Gu Ruochen dengan cepat mengingatkan. Mengerti. Semua orang menjawab dengan penuh semangat. Kamu tidak akan naik. Mu Suekin berbalik untuk melihat ke arah Ye Ziling. Tapi Ye Ziling memeluk pedang suci naga putih dan menjawab, aku akan tinggal di sini. Menganggukkan kepalanya, Mu Suekin berbalik untuk melihat bahwa An Liuyan juga tetap tinggal bersama Ye Ziling. Tidak butuh waktu lama bagi semua orang untuk mendaki gunung, selain mereka bertiga. Ganoderma api. Itu benar-benar Ganoderma api. Ini adalah ramuan awan naga. Sementara yang lain mendaki gunung, mereka bersukacita karena menemukan berbagai ramuan suci, tetapi mereka membutuhkan usaha untuk memetiknya. Ramuan suci pada dasarnya bersifat spiritual. Jadi beberapa Sein Elixir yang kuat bahkan akan menyerang mereka yang mencoba memetiknya. Tapi Guru Wochen tidak mengejar obat mujarab suci dan mencari di gunung. Ketika dia sampai di tengah jalan mendaki gunung, dia menemukan sebuah tembok. Tembok itu datar, dengan banyak tanaman di atasnya. Dia dengan cepat mengangkat tangannya untuk menyingkirkan semua tanaman dan memperlihatkan kotoran tebal yang menutupi dinding. Gu Ruochen sempat ragu-ragu sebelum dia membersihkan kotoran itu, dan beberapa lukisan muncul di dinding. Pintunya ada di sini. Gu Ruochen menjadi lebih berhati-hati, melihat ke dinding. Tapi dia tidak membuat semua orang khawatir dan mulai menguraikan lukisan-lukisan itu. Ketika dia akhirnya menemukan sebuah pola, dia menyadari bahwa semua lukisan itu mengarah ke satu arah. Jadi, ketika dia mengulurkan tangan dan dengan lembut menepuk tempat itu, seluruh dinding mulai bergemuruh. Melihat ini, Gu Ruochen dengan penuh semangat berteriak, adik laki-laki Lin, saya telah menemukan pintu masuk. Benar-benar ada sesuatu yang istimewa dari tempat ini. Di kaki gunung, Lin Yun, yang mencoba berkomunikasi dengan roh naga, bersukacita setelah mendengar apa yang dikatakan Gu Ruochen. Tapi dia tidak membuka matanya. Roh naga yang menjaga gunung ini sangat kuat, tetapi tidak lagi memiliki banyak kecerdasan yang tersisa. Dia hanya bisa mengikuti nalurinya saat dia masih hidup, dan Lin Yun bisa merasakan bahwa roh naga itu bersahabat dengannya. Jadi Lin Yun perlahan-lahan mencoba membuatnya menghilang. Jika dia berhenti di sini, roh naga akan mulai menyerang semua orang, membunuh semua orang di gunung, seperti ketika jiwa pedangnya terluka sebelumnya. Hahaha. Aku bertanya-tanya mengapa sekte pedangmu tidak pergi ke istana kepala naga. Jadi benar-benar ada sesuatu yang mencurigakan di sini. Sebuah suara yang familiar bergema. Orang ini secara alami adalah Qin Tian dari sekte Xuan Tian. Di belakangnya, ada sebuah kelompok besar yang dengan cepat bergegas. Tidak bagus, sekte Xuan Tian ada di sini. Wajah Guru Wochen berubah saat dia dengan cepat bergegas menuruni gunung bersama dengan yang lainnya. Karena Ye Ziling adalah yang paling dekat dengan mereka, dia membumbung ke langit dan berubah menjadi naga sambil menyerang Qin Tian. Ketika Ye Ziling mendekat, dia menghunus pedang suci naga putih, menjentikkan pergelangan tangannya, dan melepaskan 18 naga salju ke arah Qin Tian. Setiap naga salju berukuran 10 kaki, dengan petir dan sinar pedang berkedip-kedip di dalam pupil mata mereka. Ketika mereka bernapas, ruang di sekitarnya terdistorsi dan hampir hancur. Enyahlah. Qin Tian mendengus dan melepaskan gelombang aura dari tubuhnya. Bahkan tanpa bergerak, dia dengan mudah menghancurkan naga salju. Setelah naga salju dihancurkan, Qin Tian mendorong telapak tangannya ke depan, mengirim Ye Ziling terbang sambil memuntahkan seteguk darah. Seorang Liu Yan dengan cepat melangkah maju, melihat ini, dan menyelesaikan serangan Qin Tian sebelum menangkap Ye Ziling. Tapi Qin Tian tidak terganggu oleh keduanya. Dia mengincar Lin Yun. Ketika dia menoleh untuk melihat murid-murid sekte pedang yang bergegas menuruni gunung, dia tiba-tiba tahu apa yang sedang terjadi dan mulai tertawa, hahaha. Lin Yun, bahkan surga pun ingin kau mati. Bab 1639 melawan Qin Tian. Mengetahui Lin Yun tidak bisa bergerak, Qin Tian dengan cepat berlari untuk sementara waktu. Tapi seseorang tiba-tiba muncul di hadapannya dan menerima serangannya secara langsung.
Dua raungan naga bergema saat kedua telapak tangan bertabrakan, dengan naga putih dan naga emas terbang keluar, melepaskan aura naga yang kuat. Seorang Liu Yan melangkah keluar untuk menerima serangan Qin Tian secara langsung. Sungguh kurang ajar. Murid Qin Tian berkilat karena marah, melihat serangannya diblokir. Dia menuangkan asal naganya ke telapak tangannya dan bertarung dengan An Liu Yan secara langsung. Perbedaan antara keduanya ditunjukkan pada detik berikutnya karena naga putih di belakang An Liu Yan bertahan untuk sesaat sebelum retakan samar mulai muncul di atasnya. Ini membuat wajah An Liu Yan berubah, dan dia mundur selangkah, mengambil kipas bulan mendalam. Tapi serangan Qin Tian tidak berhenti sampai di situ. Ketika telapak tangannya bertabrakan dengan kipas, darah menetes ke bibir An Liu Yan karena benturan itu. Tapi sebelum Qin Tian bisa melakukan hal lain, kelopak bunga muncul di dalam pupil mata An Liu Yan. Ketika kelopak-kelopak itu tumpang tindih, mereka membuat pupil matanya terlihat seperti bagian dalam kaleidoskop. Melihat bahwa An Liu Yan menggunakan ini padanya lagi, niat membunuh muncul di dalam pupil matanya. Dia sudah pernah jatuh cinta pada hal ini, jadi tidak akan jatuh cinta lagi. Mata naga ilahi. Saat roh kemuliaan bermekaran di dalam pupil matanya berubah menjadi pupil naga emas yang langsung menghancurkan naga putih di belakang An Liu Yan. Pada saat kritis, Lin Yun membuka matanya dan menangkap An Liu Yan, mata naga ilahi. Lin Yun mengeksekusi mata naga ilahi dengan menggabungkan segel naga emas, segel naga biru, dan segel naga perak. Saat bulan dan matahari muncul di dalam pupil matanya, roh mulia matahari dan bulan kemuliaan diselimuti oleh 3 segel naga. Ketika dua mata naga suci berbenturan bersama, Qin Tian mengerang dan mundur 10 langkah dengan keterkejutan di dalam pupil matanya. Mereka menggunakan mata naga ilahi, tetapi dia segera kalah ketika Lin Yun memberdayakan mata naga ilahi dengan 3 segel naga. Mata naga ilahi. Itu tidak mungkin. Bagaimana kau juga tahu teknik rahasia klan naga ini? Qin Tian berseru. Ada banyak hal yang tidak kau ketahui. Lin Yun dengan cepat mundur dengan An Liu Yan dalam pelukannya. Dia mundur ke sisi Ye Ziling sebelum meletakkan An Liu Yan. Roh naga yang menjaga gunung telah menghilang, dan ini berarti tidak ada lagi bahaya. Dengan demikian, Lin Yun bisa berurusan dengan Qin Tian sekarang. Huff. Aku secara alami punya cara untuk membuatmu bicara. Qin Tian mencibir. Saat bulan surgawi dan matahari surgawi berputar di belakangnya, ruang di sekitarnya terdistorsi dengan asal naganya terkuras dengan cepat. Tanpa ragu-ragu, Lin Yun memanggil pedang pemakaman bunga dari kotak pedangnya. Saat dia meraih pedang itu, dia dengan lembut mengayunkannya ke belakang. Serangannya memblokir telapak tangan Qin Tian, yang telah menjelma menjadi cakar naga emas. Ketika pedang dan cakar bertabrakan, percikan api beterbangan dengan riak yang menyebar. Ini mengejutkan Qin Tian dan dia bertanya-tanya apakah Lin Yun memiliki sepasang mata yang tumbuh dari belakang kepalanya. Ini karena Lin Yun bereaksi terlalu cepat. Teknik gerakan Qin Tian disebut roda matahari bulan. Dengan itu, dia bisa bergerak diam-diam, dan bahkan bisa menyembunyikan niat membunuhnya. Banyak ahli alam nadi naga pulsa ketujuh menderita di tangannya karena teknik gerakan ini. Tapi dia tahu dia tidak punya waktu untuk mengetahuinya sekarang dengan tangan yang lain meraih leher Lin Yun. Awas! An Liu Yan dan Ye Ziling berseru karena serangan Qin Tian terlalu cepat. Di mata mereka, Qin Tian melepaskan 2 serangan pada saat bersamaan. Secara logika, seharusnya tidak mungkin bagi Lin Yun untuk menangkis serangan ini setelah memblokir serangan Qin Tian sebelumnya. Tapi Lin Yun bereaksi seolah-olah dia sudah memperkirakan serangan ini dan sedikit memiringkan kepalanya untuk menghindari tangan Qin Tian. Pada akhirnya, serangan Qin Tian hanya memotong beberapa helai rambutnya. Setelah Lin Yun menghindari serangan Qin Tian, dia mengendurkan tangan kanannya dan berbalik. Ketika dia meraih pedangnya sekali lagi, pedangnya dengan cepat ditusukkan ke depan. Ketika dia menusuk dengan pedang pemakaman bunga, dia mengedarkan tulang naga biru miliknya, dan auranya meledak. Hal ini membuat Qin Tian panik, dan dia dengan cepat mundur sambil menggunakan tangannya untuk menjepit pedang Lin Yun. Tapi Lin Yun melonggarkan tangannya, membiarkan Qin Tian mencengkeram pedangnya sebelum mengeksekusi seni mengejar matahari ilahi dan meninggalkan beberapa bayangan di belakangnya. Di mata Qin Tian, Lin Yun telah terbagi menjadi 6 sambil menerjang ke arahnya dengan aura pedang yang tak terbatas. Biarkan aku melihat bagaimana kamu akan bersaing denganku tanpa pedangmu. Qin Tian mencibir dan melemparkan pedang pemakaman bunga. Saat cahaya keemasan meledak darinya, aura berbentuk naga terbang ke arah 6 bayangan. Dia yakin bahwa bayangan Lin Yun tidak dapat melukainya ketika kultivasinya 2 tingkat lebih tinggi dari Lin Yun.
Tapi Lin Yun tiba-tiba mengeluarkan raungan dan semua bayangannya tumpang tindih sebelum mendorong telapak tangannya ke depan. Saat telapak tangan mereka bertabrakan, Lin Yun meraung, "Kembalilah." Pedang pemakaman bunga terbang, menyapu seperti naga dewa yang menyapu ekornya. Ini mengejutkan Qin Tian, tetapi sudah terlambat baginya. Sebuah luka kecil kemudian muncul di pipinya. Lin Yun kemudian mengulurkan tangan dan meraih pedang pemakaman bunga. "Kakak senior, biarkan kami membantumu." Murid-murid dari Sekte Suantian akhirnya tiba. Liu Su dan Zhang Yuan tidak ragu-ragu untuk menerjang maju dan berlari ke arah Lin Yun. Bermimpilah. Wajah An Liuyan berubah. Dia dengan cepat berlari untuk menghentikan mereka berdua. Tapi karena dia menghadapi dua musuh, dia dengan cepat mendarat dalam posisi yang tidak menguntungkan, yang mengalihkan perhatian Lin Yun. "Kamu berani teralihkan saat melawanku." Qin Tian segera mengambil kesempatan ini dan memberi Lin Yun dua telapak tangan. Matanya berbinar, dan dia tersenyum, "Jadi jiwa pedangmu rusak." Ye Ziling, yang duduk untuk mengobati lukanya, melambaikan tangannya saat melihat pemandangan ini. Bersamaan dengan getaran pedang, pedang suci naga putih miliknya terbang keluar. Pedang suci kemuliaan. An Liuyan terkejut ketika dia meraih pedang itu. Dia kemudian berbalik untuk melihat ke arah Ye Ziling, "Terima kasih." Dengan pedang suci naga putih di tangannya, aura ledakan yang menakutkan meledak darinya saat mengaktifkan tulang naga putihnya. Dibandingkan dengan Ye Ziling, pedang suci naga putih jauh lebih kuat di tangan An Liuyan. "Adik laki-laki, kami akan membantumu." Gur Wochen dan murid-murid Sekte Pedang lainnya bergegas mendekat dan bertarung dengan murid-murid Sekte Suantian. Begitu saja, perang segera terjadi. "Mundur dulu." Lin Yun berteriak sebelum mereka mulai mundur menuju pintu tersembunyi yang sebelumnya ditemukan Gur Wochen. Semangat Sekte Suantian lebih kuat dari Sekte Pedang. Jika bukan karena An Liuyan dan pedang suci naga putih di tangannya, mereka pasti sudah lama kalah. Terlepas dari Zhang Yuan atau Liu Su, mereka lebih kuat dari Sekte Pedang, terutama Zhang Yuan, yang berasal dari Sekte Ming. Jadi dia secara alami lebih kuat dari Liu Su. "Haha, Lin Yun, apakah kamu masih berpikir bahwa kamu bisa hidup? Aku hanya menggunakan 60% kekuatanku sejauh ini. Jika aku tidak menebak bahwa tulang naga biru milikmu mungkin bisa memimpin jalan untukku, aku pasti sudah lama mengambil nyawamu." Qin Tian berkata saat matahari dan bulan mengembang di belakangnya. Dia mengeksekusi matahari surgawi dan bulan surgawi bersama-sama. Ketika Zhang Yuan dan yang lainnya datang ke sisi Qin Tian, mata mereka berkobar-kobar sambil melihat lukisan di dinding dan tersenyum. "Qin Tian, Ordo Dewa Angin pasti ada di dalam. Gunung ini adalah tanah warisan yang sebenarnya, dan istana kepala naga hanyalah sebuah fasad. Kita benar-benar beruntung kali ini." Murid-murid Sekte Suantian sangat bersemangat dan emosional. Di masa lalu, ketika istana suci lainnya muncul, tidak ada yang bisa menemukan tanah warisan yang sebenarnya, dan mereka hanya berhasil menemukan buku-buku yang tidak lengkap, artefak suci, lukisan, dan harta karun rahasia. Benda-benda itu mungkin berharga, tetapi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan warisan yang sebenarnya. "Kalian semua harus mati." Qin Tian tertawa. Di bawah tekanan matahari surgawi dan bulan surgawi, wajah para murid Sekte Pedang berubah menjadi kesakitan. Saat mereka mundur, mereka terhuyung-huyung dan berdiri di belakang Lin Yun dengan satu lutut di tanah, mengertakkan gigi untuk bertahan dengan susah payah. Tebasan roda matahari bulan. Qin Tian seperti dewa saat matahari dan bulan terbang menuju murid-murid Sekte Pedang. Jurus pedang mendalam. Lin Yun mengeksekusi bentuk pedang mendalam dengan pedang pemakaman bunga, mengayunkan 9 pedang. Ketika 9 pedang itu terjalin dan terbentuk menjadi kata, mendalam, kekuatan yang dilepaskan darinya berlipat ganda 9 kali lipat. Memuntahkan seteguk darah, Lin Yun menghantam dinding sebelum jatuh. Tapi dia akhirnya berhasil memantulkan serangan Qin Tian, mengirim serangan Qin Tian kembali padanya. "Apa-apaan ini?" Qin Tian mengutuk ketika dia melihat adegan ini. Ini juga membuat semua murid Sekte Suantian tercengang, dan mereka hampir jatuh ke tanah. Bahkan Zhang Yuan dan Liu Su tercengang saat melihat pemandangan ini. Ini membuat Qin Tian tidak punya pilihan. Dia melayang ke langit dan membentuk segel dengan satu tangan sambil menjangkau tebasan roda matahari bulan dengan tangan lainnya. Ketika naga emas tumpang tindih dengannya, tangannya berubah menjadi cakar naga, tetapi dia hampir tidak bisa memegang tebasan roda matahari bulan. Di sisi lain, Lin Yun mengedarkan tulang naga biru dan menghantamkan telapak tangannya ke dinding. Saat lukisan di dinding menjadi hidup, sebuah pintu kuno muncul. Sambil mendorong pintu itu, Lin Yun berteriak, "Cepat, masuk. Kamu sedang merayu kematian."
Qin Tian menjadi marah saat dia mendukung tebasan roda matahari bulan dengan kedua tangannya. Rambutnya berkibar tertiup angin, dan dia meraung sambil membanting tebasan roda matahari bulan kembali ke arah Lin Yun. Tapi ketika serangannya mendarat, Lin Yun sudah menghilang di balik pintu. Ketika tebasan roda matahari bulan bertabrakan dengan dinding, itu menyebabkan tabrakan besar yang menimbulkan awan debu. Ketika awan debu mengendap, Qin Tian menerkam ke arah dinding, tetapi lukisan dan pintu telah menghilang, dengan rombongan sekte pedang tidak terlihat. Sialan. Qin Tian mengamuk dan meninju dinding, tetapi kekuatan pantulan mengirimnya terbang kembali. Apa-apaan ini? Wajah Qin Tian menjadi hitam, dan dia hampir kehilangan akal sehatnya. Dia jelas lebih kuat dari Lin Yun, terlepas dari kultivasi, fondasi, atau teknik rahasianya. Dia hanya selangkah lagi dari warisan, tetapi dia hanya bisa melihat saat itu terlepas darinya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanpa tulang naga biru, kita tidak akan bisa masuk. Zhang Yuan dengan tenang menekankan. Dialah yang memiliki ide untuk membuntuti di belakang Lin Yun. Ini karena dia sangat tertarik dengan Ordo Dewa Angin, dan legenda yang sangat rahasia berputar di sekitarnya yang diceritakan kepadanya oleh Tetua Agung Sekte Ming. Jadi bagaimana jika kita berhasil masuk? Apakah mereka akan terjebak di dalam selama sisa hidup kita? Kita akan menjaga altar medan perang tandus kuno. Aku tidak percaya bahwa dia tidak akan meninggalkan medan perang tandus kuno. Kembalilah ke istana kepala naga. Qin Tian dengan cepat membuat keputusan. Karena dia tidak bisa mendapatkan warisan, dia akan menyapu istana kepala naga. Altar adalah satu-satunya jalan keluar dari medan perang tandus kuno, dan dia hanya harus menunggu di sana sampai Lin Yun mendatanginya. Aku khawatir akan merepotkan untuk berurusan dengan Lin Yun setelah dia membuat terobosan dalam kekuatannya. Zhang Yuan berbisik. Tapi Qin Tian dengan dingin memelototi Zhang Yuan, membuat yang terakhir merasakan kulit kepalanya kesemutan. Dia mendengus, jadi apa? Jika saya mengambil langkah lebih jauh dalam memadukan matahari surgawi dan bulan surgawi, saya dapat dengan mudah menekannya, bahkan jika dia membuat terobosan. Aku, Qin Tian, tak terkalahkan di medan perang tandus kuno. Karena tuanku tak terkalahkan di domain tandus kuno, murid Master Pedang Yao Guang akan mati di tanganku. Tuannya adalah Tian Xuanzi, dan dia yakin bahwa dia lebih kuat dari murid Sein Pedang Bercahaya, dan dia tidak pernah meragukannya. Bagaimanapun, penguasa suci langit yang mendalam tidak terkalahkan di tanah tandus kuno. Bab 1640 Pemakaman Bunga Tidak Setuju. Melewati gerbang, Lin Yun bisa merasakan bahwa seluruh dunia sedang berputar. Mengambil nafas dalam-dalam, dia menelan pil layu mendalam sebelum duduk untuk memulihkan lukanya. Setelah mengedarkan tulang naga biru dan aura pedang naga Phoenix, asal naganya menyelesaikan seluruh siklus di dalam tubuhnya. Beberapa lama kemudian, Lin Yun membuka matanya dan menghela nafas, orang itu benar-benar menakutkan. Bagaimana mungkin dia bisa mengeksekusi matahari surgawi dan bulan surgawi saat dia hanya berada di alam nadi naga? Mencapai ketinggian seperti itu di kanon langit mendalam, itu setara dengan mengembangkan teknik bela diri roh naga tingkat rendah. Kata Guru Wo Chen. Ketika semua orang mendengar apa yang dia katakan, wajah mereka berubah. Bagaimanapun, teknik bela diri roh naga berada di luar jangkauan mereka. Beberapa orang dapat mengeksekusi teknik bela diri roh naga tingkat rendah yang tidak lengkap melalui teknik rahasia, yang cukup menantang surga. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana mungkin dia bisa mengembangkan teknik bela diri roh naga di alam nadi naga? Dia seharusnya sudah mati karenanya, bahkan jika itu hanya teknik bela diri roh naga tingkat rendah. Gong Sun Yan berkata dengan tidak percaya. Lagi pula, sudah menjadi rahasia umum bahwa hanya mereka yang mencapai alam dekrit samsara yang bisa mempraktikkan teknik bela diri roh naga. Mereka hampir tidak bisa mengembangkan teknik bela diri roh naga tingkat rendah. Jika tidak, setiap sekte akan mengizinkan murid-murid mereka untuk mengembangkannya di alam nadi naga. Teknik bela diri roh naga mungkin langka, tapi ini tidak berarti bahwa sekte-sekte yang kuat tidak memilikinya. Kakak senior benar. Kakak senior saya pernah mengatakan kepada saya bahwa setelah mencapai tahap ke-10 dalam kanvas langit mendalam, itu akan setara dengan teknik bela diri roh naga tingkat rendah. Kata Lin Yun. Dia kemudian menghela nafas dalam hati karena sekte Xuantian telah melampaui sekte pedang ketika Tian Xuanzi menyelesaikan kanon langit mendalam, terlepas dari apakah dia bersedia menyetujuinya. Hanya saja dia tidak perlu mengatakan itu kepada sesama saudara seperguruannya. Bertarung dengan Qin Tian tidak berbeda dengan bertarung dengan Tian Xuanzi, dan sulit baginya untuk menanggung tekanan sendirian.
Sebagai murid Sein Pedang Bercahaya, dia tidak punya alasan untuk meringkuk dari pertarungan. Jangan berkecil hati. Lin Yun bisa menahan serangannya bahkan dengan jiwa pedangnya terluka. Saat jiwa pedangmu pulih, tidak pasti siapa yang akan menang. Gong Sun Yan tersenyum. Bukan itu masalahnya. Qin Tian tidak menggunakan kekuatan penuhnya dalam pertarungan ini. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, aku tidak akan bisa memblokir serangan secara langsung, dan dia tidak menderita luka apapun sebelum aku menggunakan jurus pedang mendalam. Lin Yun menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Dia tidak merendahkan diri, dia hanya beruntung dalam pertarungan tadi. Jika dia terus bertarung, tidak pasti apakah dia bisa menang setelah mengeksekusi semua kartu trufnya. Adik laki-laki Lin, ini adalah obat mujarab yang saya pilih sebelumnya. Kamu belum pulih dari lukamu, jadi ambillah dengan cepat. Gong Sun Yan mengeluarkan ramuan suci. Ini adalah ramuan awan naga. Berkilauan seperti kristal, dan embun di daunnya tetap ada setelah 1000 tahun. Tidak perlu terlalu boros. Hanya beberapa tetesan embun akan bisa membantuku memulihkan jiwa pedangku. Lin Yun menatap Gong Sun Yan dan menuangkan embun dari daun ke dalam mulutnya sebelum duduk kembali untuk menyehatkan jiwa pedangnya. Kamu bisa memilikinya kembali. An Liuyan berkata dengan enggan sambil membelai pedang suci naga putih. Pedang yang kuat ini sangat cocok dengan tulang naga putihnya. Jika memungkinkan, dia benar-benar ingin membeli pedang ini dari Ye Ziling. Kekayaan yang bisa dia kerahkan tidak akan kalah dengan para orang suci, dan orang bisa melihat kekayaannya dari jumlah cairan Dewa Naga sejati yang dia berikan pada Lin Yun. Tidak untuk dijual. Ye Ziling menyela dan mengambil pedang itu kembali. Ini membuat An Liuyan merasa canggung. Tapi untungnya, Gur Wochen melangkah maju untuk meredakan suasana canggung. Terima kasih telah membantu sebelumnya, Nona An. Kakak Gu, tidak perlu berterima kasih padaku. Tuan Muda Lin adalah dermawan saya, dan kalian adalah sesama saudara seperguruan dengannya. Jadi saya akan membantu, apapun yang terjadi. An Liuyan berkata sambil tersenyum, dan kata-katanya memenangkan pendapat yang baik dari murid-murid Sekte Pedang. Beberapa saat kemudian, Lin Yun terbangun. Dia telah pulih sepenuhnya dari lukanya, jadi mereka melanjutkan perjalanan. Mengangkat kepala mereka, mereka bisa melihat kubah hitam pekat yang terasa seperti sejuta mil jauhnya. Hal ini membuat mereka merasa sangat kecil jika dibandingkan, dan ada banyak bintang di kubah tersebut. Bintang-bintang itu tersusun secara teratur, dan orang dapat mengetahui bahwa bintang-bintang itu adalah berbagai roh kemuliaan, jika mereka melihatnya lebih dekat. Kemudian, roh-roh kemuliaan itu membentuk kelompok-kelompok astral yang berbeda. Ketika gugusan astral itu berputar, mereka tampak seperti rasi bintang yang sangat besar. Mengapa rasi bintang ini terlihat familiar? Mu Suekin berkata dengan lembut. Tapi mereka terlalu jauh, dan bintang-bintang di kubah itu membuat mereka merasa seperti berada di luar jangkauan mereka. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, mereka hanya bisa melihat puncak gunung es dari konstelasi ini. Rasi bintang itu terlihat familiar, tetapi ia tidak bisa mengenalinya. Rasi bintang naga biru. Lin Yun adalah orang pertama yang berseru kaget saat melihat kubah itu. Dia telah menerima warisan naga biru di jalan surgawi, jadi dia lebih mengenal rasi bintang naga biru daripada orang lain. Dia adalah orang pertama di antara kelompok yang mengenalinya. Tapi mengapa rasi bintang naga biru muncul di istana suci naga biru? Lin Yun segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Sekelilingnya menjadi sunyi. Ketika dia melihat sekeliling, dia bisa melihat bahwa semua orang tampaknya telah kehilangan jiwa mereka ketika mereka melihat kubah. Apa yang sedang terjadi? Ziling, Liuyan. Wajah Lin Yun berubah saat dia berjalan menuju Ye Ziling dan An Liuyan. Ketika dia dengan lembut menyentuh mereka, mereka jatuh, yang mengejutkannya untuk segera menangkap mereka, dan dia tidak bisa merasakan jiwa mereka di dalamnya. Jangan khawatirkan mereka. Jiwa mereka telah meninggalkan tubuh mereka untuk saat ini, dilahap oleh rasi naga biru. Ketika jiwa mereka kembali, mereka akan menerima manfaat yang sangat besar. Sebuah suara hangat bergema di aula besar itu. Siapa yang ada di sana? Lin Yun melihat sekeliling dengan hati-hati. Anak nakal, kamu tidak mengenali suaraku sekarang. Seorang pria paruh baya berjubah hitam turun dari kubah. Ini pertama kali mengejutkan Lin Yun sebelum dia bersuka cita, senior. Kenapa kau ada di sini? Pria berjubah hitam itu adalah Raja Naga Biru, Jiangling. Inilah alasan mengapa Lin Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi emosional. Bagaimanapun juga, tanpa ajaran dan bimbingan Jiangling, dia pasti sudah lama mati di jalan surgawi. Senior, kau masih hidup. Bukankah tempat ini istana suci naga biru? Dan ada apa dengan saudara-saudara seperguruanku?
Lin Yun melontarkan beberapa pertanyaan. Raja Naga Biru tersenyum, berhenti di situ. Tenangkan dirimu dulu dan bicaralah dengan perlahan. Bagaimana aku bisa menjawabmu jika pertanyaanmu kacau balau? Lin Yun dengan canggung menggaruk kepalanya ketika mendengar itu, dan dia menyadari bahwa dia telah bereaksi sedikit terlalu emosional sebelumnya. Tapi dia senang melihat Tuan Naga Biru lagi, dan dia tidak bisa menggambarkan emosinya dengan kata-kata. Tuan Naga Biru bukan hanya seorang senior, tapi dia merasa seperti teman dan kakak laki-laki bagi Lin Yun. Kau masih ingat apa yang kukatakan padamu di Jalan Surgawi? Raja Naga Biru bertanya. Senior, kau sudah banyak bercerita padaku. Lin Yun menjawab. Saat Raja Naga Biru melambaikan tangannya, sebuah ruang rahasia terbuka, dan berbagai macam anggur ada di sana. Dia mengambil sebuah toples dan meneguknya sebelum dia tersenyum, pikirkan. Pikirkan baik-baik. Aku tidak akan menjawab pertanyaanmu jika kau tidak bisa mengingatnya. Ini. Lin Yun tiba-tiba menjadi gugup mendengarnya. Ini karena Tuan Naga Biru memberitahunya banyak hal saat itu, dan dia tidak tahu apa yang dimaksud oleh Tuan Naga Biru setelah sekian lama. Hahaha, aku akan berhenti menggodamu. Saat aku pergi, aku bilang kita akan bertemu lagi jika kita ditakdirkan. Raja Naga Biru tersenyum. Benar, aku mengingatnya sekarang. Lin Yun tersenyum. Kau dan teman-temanmu baik-baik saja. Adapun apakah aku sudah mati? Aku secara alami sudah mati. Jiang Ling tersenyum. Apa? Tenanglah. Izinkan saya mengajukan pertanyaan. Di mana tulang sejati naga biru Anda? Kemana perginya? Jiang Ling memelototi Lin Yun. Mendengar itu, Lin Yun segera memasang ekspresi canggung dan menjawab, aku memberikannya pada seorang teman. Dia membutuhkannya untuk memperbaiki tubuhnya. Huff. Tuan Naga Biru mendengus. Itu adalah tulang sejati naga biru. Itu adalah warisan yang aku tinggalkan untukmu. Jadi bagaimana mungkin kau bisa memberikannya? Maafkan aku tentang itu, senior. Jawab Lin Yun. Apa yang kukatakan saat itu? Alam Kunlun akan menghadapi bencana besar di masa depan. Warisan yang kuberikan padamu sama dengan memberimu takdir, tapi kau ingin melarikan diri darinya. Raja Naga Biru berkata, jika Anda memberikannya kepada seseorang yang akan membawa bencana ke dunia, bukankah garis keturunan Naga Biru saya harus menanggung dosa besar? Senior, bukan itu masalahnya. Lin Yun dengan cepat menjelaskan. Apakah kamu benar-benar berpikir itu milikmu karena aku memberikannya padamu? Itu adalah tulang yang ditinggalkan oleh Raja Naga Biru, dan hanya ada satu di dunia ini. Jika saya bersedia, saya dapat dengan mudah mengambilnya sekarang. Raja Naga Biru menjawab. Lin Yun berlutut dan berkata, senior, saya memberikannya pada seseorang yang penting bagi saya, jadi tolong jangan ambil kembali. Saya tidak pernah berpikir untuk melarikan diri, dan saya akan bersedia menanggung semuanya. Bagaimana jika aku menginginkan hidupmu? Karena kamu tidak menginginkan warisanku, aku bisa memberikannya pada orang lain. Rekan-rekan murid bela dirimu di belakang mungkin tidak sebanding denganmu, tapi setidaknya 3 orang bisa menerima warisanku. Raja Naga Biru berkata. Wajah Lin Yun berubah, tapi dia dengan cepat menjadi tenang dan menjawab, tentu, kau telah menyelamatkan nyawaku, dan aku pasti sudah mati di jalan surgawi tanpa warisanmu. Jika Ye Ziling dan yang lainnya menerima panen Tuan Naga Biru, mereka akan memiliki kekuatan untuk menghadapi Qin Tian. Lin Yun tidak perlu khawatir tentang medan perang tandus kuno. Tapi jika Raja Naga Biru memanggil tulang sejati Naga Biru kembali, Lil Purple akan kehilangan nyawanya. Pedang pemakaman bunga tiba-tiba terbang dan bersinar terang, mengeluarkan suara bergetar yang kuat dan mengarah pada Raja Naga Biru. Di saat yang sama, hawa dingin yang kuat terkumpul di ujung pedang, melepaskan semangat bertarung yang belum pernah terjadi sebelumnya yang diarahkan pada Raja Naga Biru. Seolah-olah itu mengatakan bahwa ia tidak akan membiarkan Tuan Naga Biru mengambil nyawa Lin Yun, bahkan jika Lin Yun menyetujuinya.